Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara Gereja YouTube senang kembali berjumpa dengan saudara sekalian. Saya berdoa dan berharap setiap saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat manusia. Amin. Nah, hari ini saudara, saya akan memperlihatkan kepada saudara kesaksian membahas tentang isi video ini, saudara, yang menurut saya harus dibagikan. Biarlah ini juga menolong saudara sekalian, membangun iman saudara sekalian untuk tetap percaya kepada Yesus Juru Selamat, tetap teguh kepada Yesus Kristus. Dan sebelum kita melihat tayangan ini, saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta anugerah. Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu bekerja untuk tayangan-tayangan kesaksian ini, dan dari video ini bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kami seiman dimanapun berada saat ini. Biarlah mereka yang lemah imannya Engkau kuatkan, Tuhan, melalui kesaksian yang diberkati ini, Tuhan. Biarlah ini membawa jiwa-jiwa untuk mengakui Engkau sebagai Juru Selamat. Biarlah malaikat-Mu menjamah orang-orang yang nonton, dan Tuhan izinkan untuk dijamah oleh Tuhan Yesus sendiri. Buka mata pikiran, ketuk hati mereka untuk memahami firman-Mu, dan penuaian jiwa menjadi berkat bagi banyak orang juga, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, jangan lupa untuk men-share, membagikan video-video di gereja YouTube, dan saudara sudah mengambil bagian dari pemberitaan firman Tuhan, menyaksikan kabar baik kepada dunia, khususnya saudara seiman. Selamat menyaksikan, saudaraku. Mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Oke. Iya, tapi jangan ngaco. Jangan framing ya. Kalau framing saya mute kamu. Seandainya dunia ini di sisi Allah itu bermanfaat, itu orang kafir itu nggak dikasih makan, karena dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan di akhirat. Kau mau jadi apa, mau memperkaya dia apa, tapi kalau kau kafir nanti nggak menyembah Tuhan yang benar, itu neraka kholidina fiha. Kalau orang muslim sholat setengah malam atau sholat sebelum subuh itu melebihi dari dunia dan akhirat, melebihi kekayaannya dunia dan isinya. Apa manfaatnya dunia? Dunia itu mempernya bejo patul. Kamu paling 60 tahun sudah kaya atau sudah mampus. Tapi kalau di akhirat kekal. Kalau kamu nggak menyembah Tuhan yang benar, dengan Tuhan kau manfaatkan sebagai penjelmaan manusia, itu adalah kekafiran yang nyata. Anak Allah adalah maha kuasa. Allah adalah tidak mau diserupakan dengan manusia. Allah adalah tidak mau disamakan dengan makhluknya. Kalau kalian masih menyembah dengan makhluknya, itu adalah kekafiran yang nyata. Sabar. Jaga emosi. Aku takut kalau dia tiba-tiba mati serangan jantung itu loh. Kita tanya sopo iki. Tunggu Bu Sofi. Paling banter ya 75 tahun, bro. Tapi ingat pembalasan Allah, kamu menghinakan Nabi Muhammad, menghinakan Al-Quran, menghinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak pernah mau mengikuti Nabi seperti Nabimu. Udah 3 menit. Kalau kamu menyamakan Tuhan yang menciptakan Yesus, kau jadikan Tuhan. Itu sudah Saya ingat itu. Bu Heni, maaf, sudah 3 menit. Maaf. Saya jawab. Ya, Bu Sofi. Ya, yang lain diam ya. Oke, silakan. Saya jawab. Hanya orang bodoh yang menyembah Tuhan negeri Mekah, pemilik batu hitam Ka'bah. Hanya orang bodoh yang percaya mengusap rukun Yemeni, batu sudut Yemeni, dan batu sudut hitam menghapus dosamu. Hanya orang goblok yang menyembah Allah yang tidak dia kenal, dan ketika dia sudah melakukan semuanya masih ditimbang-timbang amal solehnya, bahkan harus ditetapkan masuk neraka. Surah Maryam 19 ayat 71. Bagimu sudah ditetapkan neraka. Jadi Allahmu adalah Allah yang menjamin neraka. Sedangkan orang Kristen dikatakan apa? Dan keselamatan
Tidak ada di dalam nama siapapun juga, kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus bukanlah manusia yang lahir dari air mani hina seperti nabimu. Yesus tidak pernah lahir 4 tahun setelah bapaknya mati seperti nabimu. Yesus lahir dari kalimatullah alkoha ila Maryam. Dia lahir dari firman Allah yang diturunkan ke dalam rahim Maryam. Yesus tidak pernah lahir dari air mani hina seperti nabimu. Semua sikapnya, sifatnya, amalnya, ajarannya, moralnya suci. Bahkan di dalam Quranmu dikatakan, Maria, engkau akan diberi anak dan engkau melahirkan seorang anak laki-laki yang suci, yang gelarnya adalah Kalimatullah dan Rohullah. Dia tidak pernah disentuh setan sejak dari lahirnya, dan dia akan datang kembali di dalam awan-awan, di dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikat yang menjadi hakaman muksitan, yaitu hakim yang adil. Dan saya sudah katakan tadi di Wahyu 1 ayat 7 dan 8, Yesus berkata, akulah yang hidup, akulah yang awal dan yang akhir, akulah yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah sekarang aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi Yesus yang pegang kunci nerakanya. Saya tanya, kalau Allahmu berkata surah Maryam 19 ayat 71 bahwa kamu ditetapkan masuk neraka, kamu sebentar lagi lihat-lihat ya, dan kamu akan tahu bahwa janji hoax, kamu akan menyetubuhi dan memecah perawan bidadari 72 berdata montong itu cuma hoax. Ngerti kamu? Itu cuma iklan, reklame, promo yang tidak ada kenyataannya. Yesus berkata, sesat ajaran yang mengajarkan kawin mengawinkan seperti ajaranmu. Jadi kamu harus berhati-hati. Kamu yang akan masuk ke dalam neraka, tapi kuncinya dipegang oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Jadi kalau kamu tidak mengakui Tuhan kami, maka dia akan datang kembali kedua kalinya, bukan menunggang keledai, tapi dia akan menunggang kuda peperangan. Dia akan membawa pedang dan akan membunuh kalian, antikris yang tidak menerima dia sebagai raja dan juru selamat. Amin. Oke, time out. Oke, nanti disambung lagi Bu Sofi. Oke, sekarang saya kasih Pak Gabriel. Silakan buka mute-nya. Ya. Oke, Pak Amir Ali ya. Pak Amir Li ya, Abdul Amir Li ya. Pak Amir Ali, aku mau tanya, apakah Allah mengetahui semuanya? Itu aja pertanyaannya, Pak. Tapi aku lanjut ya. Oke. Silakan aja. Oke, ini sebentar. Sabar, Bu. Aku mau tanya dia, Allah, apa Allah mengetahui dia menciptakan apa dulu? Ini masalahnya aku yang mualaf, bro. Oh iya. Jadi begini Pak Amir, tolong dijawab. Aku jawab apa yang dikatakan si Sopatul tadi. Oh no, itu bukan jawaban Sofiatul, Pak. Maaf Pak Amir. Sopatul, kamu mengatakan itu bahwa pertanyaannya Pak Gabriel ditanyakan dijawab Pak. Mau ceramah kayak si Sopatul. Di mute dulu itu orang itu. Enggak. Saya kalau dia nggak mau dengar. Apakah mungkin apa itu yang dinyatakan Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa? Sedangkan Yesus mempunyai Tuhan, Yesus sujud, Yesus ini apa bedanya dengan manusia biasa seorang Pak Amir? Apakah Anda mendengar perkataan saya? Tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri. Apa yang diandalkan kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa? Di mute aja, Bu. Saya mute. Maaf Pak Amir, Anda tidak memakai etika yang baik. Saya memberikan Anda kesempatan untuk berbicara, tetapi Anda menyalahgunakan kesempatan yang saya berikan. Saya minta maaf, saya mute Anda. Ya. Pak Amir nggak mau dengar Ibu Heni sih. Bagaimana mau tolong Pak Amir? Maaf ya. Jadi gini, Pak Senaip, Pak Gabriel. Silakan ulangin pertanyaan. Tolong Pak Amir dengarkan. Ini pertanyaan buat Anda. Oke? Iya. Kontrol emosi Pak Gabriel bicara. Emosi. Ayo, silakan Pak Kontrol, Gabriel. iya betul. Ini kan pertanyaan saya, apakah Allah mengetahui segalanya? Kau mengetahui kenapa Allah tidak tahu apa yang dia ciptakan dulu? Lupa. Bumi apa langit? Apa pulpen? Oke. Ini pertanyaannya Pak Gabriel. Tolong dijawab ya Pak Abdul Amir. Ya silakan, saya buka mute-nya. Oke, jawab yang sempurna karena setengah langkah lagi ini Pak Gabriel mau mualaf ini. Jadi jawab yang sabar, jangan emosi. Kalau enggak jadi mualaf Pak Gabriel ini. Kalian yang salah. Ayo Pak Amir. Silakan yang pelan-pelan. Pak Abdul Amir. Allah ada maha segala maha.
dan Allah adalah pencipta langit dan bumi ini, pasti Allah adalah maha mengetahui apa yang ada di hatimu semua ini. Di hatimu aja tahu. Baru kamu merencanakan apa-apapun, itu Tuhan sudah tahu, bro. Oke, sekarang tolong Yesus itu sudah diangkat ke langit sana, nggak tahu kamu. Bahkan Yesus itu nggak tahu kitabnya itu kitab apa. Yang kau pelajari itu kitabmu, yang kau pelajari itu Yesus nggak tahu. Iya, Pak Amir, sabar. Gue nanya, apakah Allah mengetahui apa yang dia ciptakan dulu? Apa yang diciptakan? Apa menciptakan langit dan bumi ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu dia ciptakan apa dulu? Samai. Banyak yang diciptakan. Dia ciptakan apa dulu? Dengan kekuasaannya kepada manusia itu dengan ciptaannya sehingga Pak Amir, sabar Pak Amir. Pak Amir, gimana? Kalian cuma mencemooh. Bisa menjawab saya. Sabar aku, Pak. Oke. Pak Amir, saya lagi tenangin Pak Amir. Kalau saya yang seperti Pak Amir selesai semua. Nah, kamu sudah mengorek-ngorek Tuhanku, mengorek-ngorek Quranku. Kalau jelas menyatakan bahwa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, itu sudah jelas kok. Apa yang mau bro. Oke, maaf saya mute lagi dia Pak Amir ini. Kayaknya dia belum minum obat tadi masuk ke sini. Iya betul. Mestinya minum obat dulu Pak Kontrol Amir. emosi dulu. Budi, Ya. kamu Budi 1000 kali kamu masuk, 1000 kali di-kick kalau kelakuan kamu nggak bagus. Sopan dikit lah, menghormati Gini, ada di sekarang dalam. gini Kamu Pak ingat Gabriel. saya. Karena Ya. berhubung Pak Abdul Amir ini tidak bisa menjawab, kepada siapa lagi nih? Muslim ada dua nih. Don Ada Raptor juga boleh. Don Rapture. Oke, saya buka. Don Rapture, silakan menjawab. Sabar Bu. Jadi gini Bu. Menjawab apa nih? Saya sampai lupa Budi, pertanyaannya apa. Oke. Sabar dulu Pak Don. Sebentar, Ini Pak, ada Pak si Don. Budi. Ada si Budi. Bud, kamu tolong Bud. Penyampaian yang santai, yang berwibawa, kenapa sih nggak boleh? Cobalah, buanglah emosi, dendam apa semua. Ya baik-baiklah Budi kalau ngomong. Ingatlah, kamu ini gimana? Ayo bicara Budi. Ya. Budi yang mana nih? Saya belum buka. Gema Islam. Gema Islam. Iya. Oke, saya buka ya. Ya, ayo, Oke. ya saya. Oke. Gini ya, tadi Anda menyatakan bahwa di surat Al-Hadid, wal awalu wal akhiru wad dhahir wa huwa ala kulli syai'in alim, itu adalah untuk menunjukkan masalah Yesus itu. Mas, siapa itu? Sopiapir itu. Ya. Budi, Itu jaga Yesus itu. perkataan. Sebentar, saya lagi Jemaah Islam ngomongin nih, sebentar. kamu Jemaah tuh Islam sebentar. Jemaah Islam sebentar. Yang dipertaruhkan saya mualaf. Jadi saya yang bertanya. saya begini Jalan Bang, kan nggak tahu Anda mau segalanya. mau kafir, mau apa, Nah, saya yang nggak ada urusan. dipertaruhkan saya, yang Nggak ada urusan dipertaruhkan saya. saya. Oh, jadi nggak tahu. Allah lu nggak Saya tahu. nggak mau urusan, mau kafir ke kamu, mau Islam ke kamu. Iya, lah, itu berarti hati Allah Bukan lu saya. nggak soal tahu. urusan, tapi pertanyaannya bisa nggak kamu menjawab? Apa pertanyaan kamu? Coba kasih tahu sama saya apa? Oke, Sophia silakan Apa Pak ya? Gabriel diulang lagi. Buka telinga Sophia ya. Phil suruh turun di Buka sini. telinga Saya ya. ngobrol sama dia tuh. Satu kali Nggak kamu sama ngomong aku aja. begitu kuki kamu Budi. Udah kuperingatkan Budi. Sophia Phil, jangan emang begitu. Sophia Ya itu orang udah, kafir, mau ngomong apa lu? Ini si Munir ini ceritanya. Tuh, Satu kali kalau lagi kamu nggak coba bisa kamu menyebut ngomong. nama Sophia saya, Phil, kita kick, gua kita kasih nggak tahu butuh namanya. kamu. Kamu mau ke neraka, silakan kamu ke neraka sana, memecah Kamu yang perawan ke neraka. 72 wanita berdada montok dan bervagina rapat, terserah lu. Oke, aku udah mute dia. Udah didiemin aja dia. Berarti dia nggak bisa diajak ngomong. Udah stop. Berarti Oke, nggak bisa sudah. jawab ya. Udah, Kamu bukan dia nggak bisa laki-laki jawab. juga. Dia nggak punya etika dalam hal menjawab. Kita kan bertanya baik-baik ya. Islam di luar sana tolong dengar ya. Kami Kristen di sini ingin sekali mendapatkan jawaban dari kalian dengan tepat, dengan benar, dengan etika yang tepat ya. Jadi kita nggak mau ada timpang tindih di sini. Tolong didengarkan. Jadi di sini masih ada Pak Don. Silakan Pak Don. Tadi pertanyaan Pak Gabriel sudah tahu kan? Silakan. Nggak tahu, saya sampai lupa itu. Oke, kamu Apa boleh itu? tanya lagi kepada dia sekarang. Yang lain tutup, yang lain tidak boleh bicara ya. Silakan Pak Gabriel, ulangin kembali. Apa yang diciptakan Allah dulu? Bumi apa langit apa pena? Jadi Oh. pertanyaan kan Allah Maha tahu. Ya.
Pertama, itu cukup dijawab dengan ayat kursi Al-Baqarah 255. Allahu la ilaha illal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa naum, al-ayat. Jadi Allah lah, dialah yang satu-satunya yang hidup. Nah, ini ada kaitannya nih. Yang maha hidup yang diciptakan Allah yang pertama, bro. Aku nggak butuh yang itu. Segala sesuatu itu diciptakan Allah atas kehendaknya. Jika kita bertanya tentang duluan mana itu artinya kita sedang mendimensikan Allah itu satu dimensi dan waktu dengan kita, begitu. Oh, jadi Allah tidak tahu dia apa ciptakan dulu gitu. Oh, Allah menciptakan ars dan lauh mahfuz. Apa yang diciptakan dulu menurut Al-Quran? Allah menciptakan kalam. Bisa kalam apa? Kalam di mana? Ada dalilnya? Oh, ada. Kalau dalil nanti tidak saya tahu. Oh ya, yang diciptakan dulu kalam ya? Iya, iya. Oh, kalam. Itu apa? Kalam itu apa? Kalam itu apa? Kalam itu apa? Kalam itu sifat Allah yang maha berkalam, begitu loh. Oh, sifat Allah maha berkalam. Kalam itu kata-kata bukan? Iya, artinya di situ ada keterangan pena. Oke. Pena ini sebetulnya metafora terhadap sifat Allah yang maha menulis kalam itu sebentar, kalam itu perkataan Allah apa pena? Kalam itu perkataan Allah apa pena? Kalam itu perkataan Allah apa pena? Allah itu punya sifat kalam dan mutakaliman. Berkalam itu. Tanya, kalam tuh tadi kamu ngomong pertama kalam perkataan Allah terus kok jadi bolpen. Saya tanya kalam itu yang diciptakan pertama kali perkataan Allah apa pena? Pena itu metafora ketika Allah ingin menerangkan dialah sifat yang menciptakan yang menciptakan langit dan bumi itu awalnya tuh Allah kan menciptakan lauh mahfuz. Pertanyaannya bukan itu. Ada lagi yang lain. Kalam itu loh, kalam itu pensifatan kepada Allah itu berkehendak menciptakan segala sesuatu itu dengan ketentuannya. Nah, di sanalah ketentuan takdir segala makhluk. Sebentar, Bapak. Sebentar, sebentar. Allah menciptakan kalam dulu ya. Kalam itu kata-kata Allah ya. Benar kan? Tadi saya kan jelaskan. Sebentar, aku nanya benar nggak? Apa? Sifat Allah. Kalau kalamnya kayak botol. Kan kata-kata Allah, berarti Allah pernah bisu. Kalam itu artinya apa? Kata-kata Allah bukan. Kalam. Kata-kata Allah. Jadi Allah menciptakan kata-kata itu pakai apa? Oh, pakai apa? Allah itu memiliki sifat, nama, dan pakai sifat. Kehendaknya sendiri. Ketika dia ingin menerangkan, memberikan informasi pada kamu percaya nggak bahwa Allah itu menciptakan dengan berkata-kata kun fayakun? Oh, percaya banget Ibu Sofia. Ya, terus kalau kun fayakun ini juga diciptakan kata-katanya, dia menciptakan kata-kata kun fayakun itu pakai apa? Nah, saya tinggal di share ayat. Di situ ada surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada. Apa artinya percuma? Orang fayakun. Jika Allah berkehendak terhadap sesuatu, artinya di situ menciptakan. Bentar. Kun fayakun itu kalam Allah apa? Jadilah maka kamu jawab dulu pertanyaan saya. Kun fayakun itu sebentar. Kun fayakun itu perkataan kalam Allah bukan? Perkataan kalam Allah, Ibu Sofia. Nah, terus tadi kalam Allah itu belum diciptakan. Ngerti nggak? Jadi Allahmu tuh pernah bisu, pernah nggak bisa berpikir, pernah nggak bisa ngomong. Lihat terus kayak bisu, itu mau ngomong kun fayakun untuk menciptakan kata-kata kun fayakun itu loh pertanyaan saya. Saya ulangi Bu Sofiatul Ahayat Indonesia. Saya ulangi John. Kamu percaya nggak? Allah itu menciptakan segala sesuatunya melalui kalamnya. Dia hanya berkata, dia hanya berfirman. Kun fayakun jadi, maka jadilah. Ya, di dalam Alkitab, sebentar, di dalam Alkitab Mazmur 33 ayat 6 dikatakan Allah, sebentar,
Dikatakan di Mazmur 33 ayat 6, Allah itu kalau menciptakan dia lewat dua. Yang pertama lewat firman-Nya, yang kedua lewat hembusan nafasnya atau roh yang memberi kehidupan. Kalau di kamu cuma kata-kata. Sekarang tanya, sebelum Allahmu bisa berkata-kata kun fayakun, kan dia bisu. Dia belum punya kata-kata nih, masih bisu. Bagaimana dia bisa menciptakan kun fayakun? Dengan apa dia menciptakan tadi kata-kata udah agak kun ngerti fayakun? nih Bu Sofia Al Hayat Indonesia. Gimana nggak ngerti? Malah bener-bener saya nggak ngerti, Bu. Betul. Allah menciptakan kata-kata pakai kata-kata dong. Sebelum dia punya kata-kata, dia ciptakan pakai apa gitu loh. Coba disimak. Jika Allah berkehendak terhadap sesuatu, apa di sana keterangannya berkehendak, berarti di sana ada imannya. Jadi Allah berkehendak dan sifatnya Allah itu maha berkehendak. Jika Allah berkehendak terhadap sesuatu, kepada sesuatu, cukuplah ia berkata. Ada kehendak dan ada. Oh ya, kata-katanya dari mana? Kata-kata. Itu sifat Allah. Kita tidak menuhankan Tuhan yang bisu, Pak. Siapa? Gabriel. Iya. Bukan, kamu tuh tadi berkata sifat Allah yang berkata-kata itu diciptakan. Kamu tadi berkata sifat Allah, sifat yang suka ngomong nih Allahmu itu diciptakan. Pertanyaan kita dengan apa kata-kata Allahmu itu diciptakan, sedangkan Allah menciptakan segala sesuatu dengan kata-katanya. Begitu loh. Sofia Al Hayat Indonesia. Boleh nggak saya share ayat? Udah, don. Sekarang gini, Pak Gabriel, sekarang ada Pak Dodot yang mau bantu menjawab. Silakan Pak Dodot untuk membuka mute-nya. Silakan Pak Dodot. Ya. Oke, silakan. Ya, Enggak, lanjut dulu tadi saya nimbrung. Enggak, ini kan tadi udah ini. Sampai di mana saya sudah bingung karena sudah kadung. What happened with you? Ini Bang, ini teman-teman Kristen itu mempersangkakan bahwa Allah itu punya sifat bisu, begitu. Ditanyalah kapan Allah itu pertama kali dia berkata-kata. Ya, tidak ada pertama tidak ada kata pertama dan terakhir. Allah itu maha berdiri dan ada dengan kehendaknya. Dia awal wal akhiru, dia yang tiada ada awalnya dan tiada pernah ada keberakhirannya. Dia tetap selama-lamanya. Kamu kan mengatakan kalam itu diciptakan, artinya kalam itu makhluk ciptaan Allah. Jadi kata-kata itu bukan sifat, melainkan diciptakan. Ya, sekarang aku tanya, kalam yang pertama kali diciptakan itu makhluk apa bukan makhluk? Kalam itu sifat. Lauh mahfuz. Hah? Lain lagi. Tadi Pak Gabriel tuh bertanya, Muslim dengarkan, pasang kuping. Kalau sebentar Don, aku kan sudah ngomong kalau masuk Zoom kita, kalau dengernya tuh pakai kuping, ngomong pakai baru mulut. saya ngomong, kalau garuk pakai tangan. Kamu enggak, kamu dengernya pakai mulut, kebalik. Denger tuh pakai kuping Don. Tadi Pak Gabriel bertanya, apa yang pertama kamu dengar pakai kuping, jangan pakai mulut, dengar pakai kuping. Pak Gabriel bertanya, apa yang pertama kali diciptakan Don? Kamu berkata yang pertama kali diciptakan kalam. Apa itu kalam? Kata-kata Allah. Terus saya tanya, loh katanya Allah menciptakan segala sesuatu lewat kata-katanya, kun fayakun. Lihat dengan apa? Dengan kata-kata yang mana lagi Allah menciptakan kata-katanya? Itu loh pertanyaannya. Itu adalah pena yang merujuk kepada metafora. Saya ganti meneh bolpen. Aku kan mau wes ngomong. Bolpen meneh. Ini kalau salah pengertian tuh ya sulit gitu loh. Kan saya tuh menjelaskan tuh berdasarkan. Ya udah, gua ganti pertanyaan yang lain. Gua ganti Bu Sofi. Ciptaan apa bukan? Apa tuh? Jadi saya ngedenger apa? Makhluk Allah, apa kalam Allah itu makhluk? Nah, denger pakai kuping, pasang kuping. Begini Bu Sofi, saya runut ya. Allah itu kita kenali dengan namanya, sifatnya dan imanen, kehendaknya. Tadi saya kutip tuh. Udah, oke, Pak Don, tenang. Aku ganti dengan pertanyaan yang lebih gampang. Pak Don tenang, aku ganti dengan pertanyaan yang lebih gampang. Tidak bisa. Jadi sifat Allah kehendaknya tidak pernah ada awalnya, tidak ada. Makanya saya bingung. Kapan Allah menciptakan kata-kata? Iya. Makanya Pak Don nggak bisa menjawab itu. Saya ganti dengan pertanyaan yang gampang.
Allah Maha Kuasa semua nggak? Ini loh Pak Gabriel. Sebentar, aku tanya Pak Don, sebentar, tenang. Dengarkan dulu. Pak Don, kalau nggak bisa dengar saya mute lagi ya. Pak Don sebentar, sebentar Pak Don. Allah Maha Kuasa semua kan? Sama gitu. Sebentar, jangan kejang-kejang. Pak Don, jangan kejang-kejang. Sebentar aku tanya lagi. Yang itu dihapus saja dulu. Yang itu dihapus. Pak Don nggak bisa jawab. Oke, aku nanya lagi ya. Aku ganti pertanyaan yang lebih gampang. Allah Maha Kuasa kan? Maha bisa semua kan? Yoi. Allah bisa makan nggak? Malah nggak perlu Pak. Kalau mau pun nggak perlu. Ngapain? Ya, aku tanya Allah bisa makan nggak? Ya begini. Kalau nggak makan. Aku tanya Allah bisa makan nggak? Perut mencet itu bukan sifat Allah Pak. Itu sifat manusia. Jadi Allah nggak bisa makan. Bisa aja. Cuman belum tentu mau. Iya, aku tanya dia bisa makan nggak? Dengan kalau bisa aja loh, bisa atau tidak. Aku tanya bisa atau aja. Tidak. Cuma mustahil. Oh mustahil. Jadi Allah nggak bisa makan? Bisa, cuman mustahil kalau membutuhkan. Allah bisa makan. Nah, jawabannya bisa atau tidak loh jawabannya. Bisa sih bisa. Bisa makan. Allah lu bisa makan? Ya bisa lah. Pertanyaan pakai apa? Nah ini enggak lah, udah di Tuhan yang tahu. Bermutu gitu loh. Ini Gabriel ini nggak pakai otak kayaknya. Kalau Allahnya orang Kristen bisa makan, Allahnya orang Kristen. Kayaknya ini perlu pertanyaan yang simpel loh Pak. Ini saya kasih Anda share screen. Saya kasih Anda share screen. Bisa. Saya kan udah Gabriel skip aja. Ya udah bisa. Yang nggak bisa makan itu berhala nih. Kemudian si Abraham ya dalam ceritamu ya pergi diam-diam kepada berhala mereka lalu bilang, apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab? Berhala-berhala karena patung, nggak punya roh, nggak hidup, benda mati, nggak bisa makan. Terima kasih. Jangan lupa bagikan video ini biar nama Tuhan Yesus terus dimuliakan. Bagikan video ini ke grup-grup WhatsApp dan grup-grup Facebook dan semua media sosial biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari kita sama-sama mewarnai media sosial ini dengan memuliakan nama Tuhan Yesus. Saya juga menyarankan saudara yang nonton jangan lupa klik tombol subscribe yang berwarna merah untuk meningkatkan channel ini dan memberi semangat buat kami. Dukung doa buat kami juga, buat saya khususnya, biar roh-roh jahat, roh-roh yang tidak daripada Tuhan semuanya dimusnahkan. Dukung doa buat kami dan maupun tim channel Gereja YouTube ini. Terima kasih buat kesetiaannya dan juga berkatnya, dukungannya selama ini. Biarlah kami bisa terus menjadi perkenanan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.